Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Mentor, Ibu Yulian Supriyanti, SPTSD, rekan-rekan peserta seminar orientasi yang saya hormati pula. Perkenalkan, saya Eka Fitrahini dari SD Negeri 01 Beji akan memaparkan laporan orientasi pengenalan etika dan nilai instansi pemerintah bagi P3K selama masa kontrak 5 tahun. Orientasi dasar pelaksanaan orientasi P3K adalah dasar pelaksanaannya yaitu dari BPSDMT pada tanggal 17 Februari tahun 2023 nomor 892-02917-2023. Visi SDN 01 Beji. SD Negeri 01 Beji memiliki visi yaitu mewujudkan peserta didik berakhlak mulia, berpikir kreatif, mandiri, dan berprestasi. Di samping visi ada misi SD Negeri 01 Beji, yaitu yang pertama, menumbuh kembangkan penghayatan dan pengamalan terhadap agama yang dianut dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 2. Meningkatkan pendidikan budi pekerti melalui mata pelajaran yang terkait. 3. Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Next. Pemaparan laporan orientasi rencana hasil kerja P3K. Kegiatan yang pertama yaitu menyusun rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran di sini yaitu yang pertama saya akan membuat prota atau program tahunan. Disusul dengan pembuatan prosem yaitu program semester. Kemudian menyempurnakan silabus, pemetaan KD, KKM, pembuatan RPP, dan jurnal harian. Next. Output atau hasil kegiatan dan tahapannya yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran yang kita berikan pada saat pembelajaran berlangsung. Penerapan nilai-nilai berakhlaknya yaitu saya mampu dan melaksanakan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab. Next. Kegiatan yang kedua yaitu membuat media pembelajaran yang menarik. Tahapan kegiatannya saya mencari referensi media pembelajaran yang menarik. Kemudian membuat media pembelajaran yang menarik. Dari yang pertama saya mencari referensi dari berbagai sumber, misalnya dari website atau media online ataupun dari buku-buku referensi. Kemudian setelah itu saya akan membuat media pembelajarannya yang semenarik mungkin dan kemudian melakukan evaluasi dari pembuatan media pembelajaran tersebut. Output yang diperoleh yaitu tersedianya referensi media pembelajaran yang menarik, kemudian proses pembuatan media pembelajaran dan media pembelajaran yang menarik. Penerapan nilai-nilai berakhlaknya, saya mencari referensi sebanyak-banyaknya agar bisa mempraktikkan dengan tepat dalam membuat media pembelajaran. Kemudian saya membuat media pembelajaran dan yang ketiga melakukan inovasi dalam membuat media pembelajaran yang menarik untuk siswa.
Kemudian ada kegiatan yang ketiga, yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran yang telah saya buat. Tahapan kegiatannya membuka pelajaran dengan memberikan salam dan motivasi terkait materi pembelajaran. Jadi di sini ada pembiasaan-pembiasaan yang sudah diterapkan di sekolah saya, yaitu pada saat anak berangkat, kita bisa menyalaminya atau menyapa dengan berdiri di depan gerbang sekolah. Untuk selanjutnya, pada saat awal pembelajaran, sebelum dimulai pembelajaran, yaitu kita adakan literasi, yaitu pembacaan buku-buku bacaan yang sudah saya siapkan di kelas saya, ya, ada beberapa buku bacaan. Di situ 15 menit saya terapkan sebelum pembelajaran anak supaya membaca dulu agar meningkatkan motivasi belajar siswa. Kemudian yang selanjutnya tahapan kegiatannya yaitu menjelaskan dan mempraktikkan penggunaan media pembelajaran yang akan saya gunakan pada saat pelajaran dilaksanakan. Kemudian pelaksanaan penilaian penggunaan media pembelajaran yang menarik tadi. Next. Outputnya terlaksana. Kegiatan awal pembelajaran dengan baik. Kemudian penjelasan penggunaan media pembelajaran yang menarik tadi. Dan yang ketiga yaitu melakukan penilaian siswa dalam melakukan penggunaan media pembelajaran yang menarik. Penerapan nilai-nilai berakhlaknya, yang pertama saya membuka pembelajaran dengan salam dan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, yaitu sesuai pengamalan Pancasila yang sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di situ saya terapkan kepada anak. Jadi ada pengamalan Pancasila. Nah, yang kedua, saya menjelaskan dan mencontohkan dengan sungguh-sungguh dengan kemampuan saya agar siswa paham dan mengerti tentang materi pembelajaran yang menarik. Kemudian yang ketiga, saya melakukan pengamatan pada saat siswa melakukan penggunaan media pembelajaran tersebut. Demikian. Kegiatan yang keempat yaitu melaksanakan evaluasi kegiatan pembelajaran untuk mengetahui sejauh mana pemahaman materi yang disampaikan dan mengoptimalisasi atau mengoptimalkan penggunaan media pembelajaran yang menarik. Tahapan kegiatannya yaitu yang pertama, melakukan evaluasi kegiatan pembelajaran melalui penilaian pengetahuan dan keterampilan. Nah, di situ ada dari penilaiannya, ada dari pengetahuan dan keterampilannya. Kemudian yang kedua yaitu menyusun laporan hasil kegiatan pembelajaran. Dan yang ketiga mendokumentasikan kegiatan pembelajaran. Jadi pada saat pembelajaran dengan menggunakan media nanti itu ada dokumentasinya. Itu akan memberikan reward tersendiri buat siswa. Outputnya evaluasi pembelajaran pada siswa berupa nilai pengetahuan dan nilai keterampilan dalam pemahaman materi dan penggunaan media pembelajaran yang menarik. Yang kedua, laporan hasil pembelajaran. Dan yang ketiga, laporan hasil kegiatan pembelajaran. Penerapan nilai berakhlaknya, saya melakukan penilaian kepada setiap siswa agar dapat mengukur kemampuan masing-masing dengan cara objektif. Yang kedua, saya menyusun laporan hasil pembelajaran dengan meminta saran kepada teman sejawat. Yang ketiga, saya memberikan nilai sebaik-baiknya dengan data yang lengkap dan bersifat objektif sesuai kemampuan siswa. Dan yang keempat, melakukan penyusunan laporan hasil kegiatan pembelajaran dengan meminta saran kepada teman sejawat. Nah, demikian pemaparan dari saya.
Kurang lebihnya saya mohon maaf, barangkali ada hal yang perlu ditanyakan kepada Ibu Mentor, dipersilahkan. Terima kasih Bu Eka yang sudah memaparkan tulisannya hasilnya. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana selalu menyebutkan media yang menarik. Ya. Menurut Ibu, media menarik seperti apakah yang akan dibuat? Terima kasih kepada Ibu Mentor yang telah memberikan pertanyaan. Baik, akan coba saya jawab. Media menarik yang akan saya pilih atau saya buat atau akan saya gunakan yang nantinya, yaitu misalkan dengan mengikuti perkembangan zaman yang pada saat sekarang ya, itu saya akan menggunakan media audiovisual. Nah, di mana di situ anak akan merasa lebih senang atau merasa mengikuti zaman sekarang seperti itu dengan menayangkan video pembelajaran menggunakan proyektor. Kemudian media pembelajaran yang kedua, saya akan menggunakan media pembelajaran lingkungan, yaitu dengan pendekatan pembelajaran kontekstual. Nah, di mana pembelajaran kontekstual itu anak akan merasa ikut andil atau secara utuh dalam proses pembelajaran. Nah, jadi anak akan terlibat secara langsung, secara penuh dalam proses pembelajaran, sehingga anak dapat menggali pembelajaran yang akan mereka lakukan seperti itu. Menurut BK, media lingkungan atau pendekatan dengan kontekstual tersebut contoh dari pendekatan penggunaan media lingkungan dengan pendekatan kontekstual gitu. Ya, saya misalkan mengajak anak didik untuk pergi ke taman. Nah, di situ banyak pembelajaran yang dapat kita dapat. Misalkan pada saat pembelajaran untuk mengetahui atau mencari tahu ciri-ciri makhluk hidup. Di lingkungan banyak sekali makhluk hidup, misalkan ada tumbuhan. Nah, nanti kita jelaskan di situ ciri-ciri tumbuhan seperti apa, seperti itu. Kemudian bisa juga untuk kebetulan saya mengajar kelas 3. Di situ tema 7 ini ada perkembangan teknologi. Nah, saya memanfaatkan lingkungan di sekitar sekolah saya. Di situ ada pabrik atau pembuatan sarung tenun. Nanti anak saya ajak ke situ. Anak saya ajak untuk melihat secara langsung proses pembuatan sarung tenun, dan mereka akan mencatat poin-poin yang dapat diambil dari proses pembuatan sarung tenun. Demikian. Ada lagi pertanyaan dari saya cukup sekian. Saran saja seperti yang sudah saya sampaikan tadi, jangan pernah takut untuk membuat rencana, karena rencana itu adalah impian. Kalau bisa, karena kita kontraknya 5 tahun, nanti ada 35 tahun, supaya apa? Supaya selama kita bekerja kita sudah punya planning apa yang akan saya lakukan dari tahun pertama, kedua, ketiga, sampai dengan tahun yang ke-5, sehingga kita diprioritaskan atau kita diperlihatkan, kita bisa dilihat bahwa kita memang mampu dan mantap menjadi dan sepanjang lagi kontrak. Seperti itu dari saya. Terima kasih atas sarannya, Bu Mentor. Demikian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum